semuanya, selamat datang di audio pembelajaran fisika. Hari ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu getaran dan gelombang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Siti Andriana dengan NIM A1K123042. Saya Aida Mufliha dengan NIM A1K123047. Saya Aisyah Zulfia dengan NIM A1K123048. Dan saya Waode Asmawati dengan NIM A1K123085. Kami akan membawakan pembelajaran ini bersama-sama. Selamat mendengarkan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai 5 hal. Pertama, mampu menjelaskan pengertian getaran dan contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mampu menjelaskan besaran-besaran dalam getaran seperti periode dan frekuensi. Ketiga, mampu menjelaskan pengertian gelombang serta membedakan jenis-jenis gelombang. Keempat, memberikan contoh penerapan konsep getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mampu menunjukkan rasa ingin tahu dan semangat belajar terhadap fenomena alam di sekitar. Halo sahabat belajar, sebelum masuk ke penjelasan mendalam, kita pahami dulu pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui suatu titik keseimbangan. Contohnya, ketika kamu mengayunkan bandul itu bergerak ke kanan dan ke kiri secara berulang. Satu kali gerak penuh disebut satu getaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang bergetar, seperti dawai gitar saat dipetik, tali ayunan, dan mesin motor yang menyala. Rumus dasar getaran yaitu F sama dengan N per T. F-nya itu frekuensi, N-nya itu jumlah getaran, dan T-nya itu waktu. Atau T besar sama dengan T kecil per N. T-nya itu periode, T kecilnya itu waktu, atau waktu per satu kali getaran. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T. Baik, sekarang kita bahas besaran-besaran dalam getaran, yang dimana besaran-besaran dalam getaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, periode dengan simbol T, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Contoh, jika bandul membutuhkan 2 detik untuk satu ayunan penuh, maka periodenya 2 detik. 2. Frekuensi dengan simbol F, yaitu banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Rumusnya F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Yang ketiga, simpangan dengan simbol X, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan. Yang keempat, amplitudo dengan simbol A, yaitu simpangan maksimum dari titik keseimbangan. Dan yang terakhir, energi getaran dengan simbol E, yaitu E sama dengan 1/2K A kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas dan A adalah amplitudo. Artinya, semakin besar amplitudo, semakin besar pula energi getaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lain tanpa memindahkan zat perantaranya. Contohnya, saat kamu menjatuhkan batu ke air, akan muncul riak air yang menyebar ke segala arah. Airnya tetap di tempat, tetapi energinya merambat. Adapun jenis-jenis gelombang, pertama, ada gelombang transversal, yaitu yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya, gelombang pada tali dan permukaan air. Kedua, ada gelombang longitudinal, yaitu yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang bunyi di udara. Selanjutnya, rumus dasar gelombang. Yang pertama, rumus kecepatan gelombang. V sama dengan lambda kali F, di mana V merupakan kecepatan gelombang, lambda merupakan panjang gelombang, F merupakan frekuensi. Selanjutnya,
Yang kedua yaitu rumus periode gelombang. T sama dengan 1/F. Dan yang ketiga rumus panjang gelombang. Lambda sama dengan V/F. Wah, ternyata getaran dan gelombang tidak hanya ada di buku, tapi juga di sekitar kita. Beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, getaran senar gitar menghasilkan bunyi yang merdu. Yang kedua, gelombang bunyi memungkinkan kita berbicara dan mendengar. Yang ketiga, gelombang air memperlihatkan energi yang berpindah tanpa memindahkan zatnya. Yang keempat, gelombang seismik digunakan untuk mempelajari gempa bumi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik digunakan pada radio, televisi, dan ponsel. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa getaran dan gelombang punya peran besar dalam teknologi, komunikasi, dan kehidupan manusia. Wah, menarik banget ya. Sekarang kita jadi tahu kalau setiap suara dan gerakan di sekitar kita itu ternyata hasil dari getaran dan gelombang. Betul banget. Ilmu ini penting sekali untuk memahami bagaimana energi berpindah dan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita tahu bahwa getaran adalah gerak bolak-balik, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Yuk kita terus belajar dan mengamati fenomena alam di sekitar, karena setiap suara dan getaran adalah bukti nyata ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah mendengarkan audio pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Belajar itu menyenangkan. Nah, kita masuk di pertanyaan refleksi nih. Ada 3 pertanyaan refleksi dalam materi getaran dan gelombang. Yang pertama, mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Yang kedua, bagaimana hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang? Dan yang ketiga, mengapa amplitudo dapat mempengaruhi besar energi dalam getaran?